sebagainya. Poligami bukan enak-enakan. Beban kewajiban bagi seorang suami. Tanggung jawab di hadapan Allah. Akan ditanya. Enggak enak, enggak gampang. Ditanya oleh Allah. Masyikum ma'il, enggak adil, miring nanti di neraka. Miring. Ketahuan. Enggak adil tuh. Aduh, berat. Begitu juga seorang istri jangan mengingkari masalah sesuatu yang ada dalam syariat. Kalau masalah dirimu tidak nerima, bukan berarti tidak nerima syariat. Itu masalah kecemburuan di dalam hatimu. Ya jaga suamimu. Baik-baik jaga suamimu agar tidak menikah lagi. Kalau terlanjur menikah gimana Bu ya? Tinggal ditata hatimu. Jangan sudah suami menikah lagi lalu kamu tambah susah-susah. Nah, jadi bagaimana kita menata hati agar tetap indah. Semoga Allah menjadikan rumah kita indah semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk pertanyaan dari jamaah bapak-bapak satu dan ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel bin Muhammad Al-Idrus. Ya, Mar. Kebetulan saya dari Solo. Ya, Masya Allah. Habibana. La. Ad kursi. Ya, Habibana. Ada ulama besar. Ada ulama besar, ada min Solo, ada Habib Novel, astagfirullah. Ada tawaduknya ini. Kita hari ini belajar ilmu tasawuf. Kita hanya ilmu teori, prakteknya Habib Novel. Seorang alim duduk di belakang. Ayo. Kita masih belajar ilmu teori, ilmu tasawuf dengan Ibn Athaillah Sakandari. Akan tapi ada seorang alim besar. Beliau seorang Habib, Duriyah Nabi, duduk di belakang. Ayo, kalah semuanya kita ini. Fadal Habibana. Astagfirullah. Ya Habib, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. La ilaha illallah. Astagfirullah, astagfirullah. Wallah, saya datang ini mau nanya sebetulnya. Astagfirullah. La abadan. Astagfirullah. Masya Allah. Iya, pertanyaannya sederhana. La ilaha illallah. La Habib, Masya Allah. Saya panggilnya Ustadz karena beliau Ustadz saya di pondok. Astagfirullah. Jadi saya masuk pondok tahun 94 akhir, 95 awal saya diizinkan untuk lulus sama Habib Hasan Baharun almarhum. Kemudian beliau masih punya hutang sama saya. Malam ini sebetulnya saya mau nagih hutang. Jadi tahun 95 awal itu pernah janji sama saya, Habib kalau ke Blitar mampir nanti saya kasih telur puyuh. Ada kartu maksud? Nah, Masya Allah. Ya, telur puyuh. Cuman di Blitar, lah ini saya nagihnya ke Cirebon ini. Saya mau nanya tadi kalau ada suami yang dalam benaknya menggauli wanita lain dalam benaknya, ternyata itu istrinya sendiri. Termasuk zina atau tidak, Ustaz? Terima kasih. Masya Allah. Ada Habibuna. Ada luar biasa, Masya Allah. Hari ini kita nikmat kabir. Kedatangan beliau, dikasih ilmu yang luar biasa. Setelah buah contoh tawaduknya beliau, Masya Allah. Kita malu. Harus dijawab pada ini. Masya Allah. Astagfirullah. Ahlan assalamualaikum habibana. Kaifalukum Masya Allah. La ilallah. Kita tidak ngelihat-lihat. Kita nolehnya agak susah, Habib. Makanya kita tidak noleh ke sini. Masya Allah. Beliau adalah Habib Novel Al-Idrus. Sering dengar ya? Beliau di YouTube, ulama beliau di Solo, kalau datang Solo beliau adalah ulama mudanya. Alhamdulillah datang ke tempat kita semakin berkah tempat ini, Masya Allah. Berpeganglah dengan ulama-ulama seperti beliau ini. Habaib seperti beliau ini, mengajarkan kelembutan, mengajarkan dakwah, Masya Allah di mana-mana. Jazakumullah, terima kasih Habibana. Ini mau dijawab enggak Habibana? La ilaha illallah. Antum a'lamu, antum tahu sebetulnya. Ada malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, tanya mal Islam, dijawab oleh Nabi Muhammad, shadaqta, kau benar. Sebelumnya beliau tahu, hanya pengen ngasih tahu sama yang lainnya karena kebetulan mimbar kami, makanya pura-pura tanya. Sebenarnya tahu beliau jawabannya. Tahu saya tahu saya. Kayak malaikat Jibril tanya itu. Baik, jadi tidak dihukumi zina, tidak kena had. Tidak dihukumi zina, tidak kena had secara zahir. Akan tapi dalam niatnya, dia adalah niat berzina, di hadapan Allah berdosa, tinggal bertobat. Antara dia dengan Allah tidak perlu kena had. Tinggal istighfar yang banyak, selesai. Seperti orang berzina beneran, dia kalau tidak ketahuan orang, tidak dihad, tinggal nangis kepada Allah. Tidak perlu bercerita kepada siapapun. Maka di hadapan manusia, dia ada had. Karena dia yang digauli siapa? Istrinya. Tapi di hadapan Allah, dia sudah mau melanggar Allah. Kurang ajar kepada Allah. Maka kekurang ajaran inilah ditutup dengan istighfar. Habib Novel lebih tahu, Masya Allah, insyaAllah. Masya Allah, itu pura-pura, tidak apa-apa, Masya Allah. Jazakumullah. Masya Allah, sami'na habibana Allah, astagfirullah. Jazakumullah, Masya Allah.
Fadal. Ada mau tanya beliau ada? Jangan tanya beliau, tanya beliau. Masya Allah. Satu pertanyaan dari ibu-ibu. Ya, marhaba. Astagfirullah. Masya Allah. Wallah masuk. Nah, ana mal terqadna. Salale. Masya Allah, jazakumullah. Masya Allah. Alhamdulillah. Wallah fahamin bikum. Alhamdulillah. Masya Allah, jazakumullah. Tahun 95. Hah? Zaman tawil. Nah, masya Allah. Masya Allah. Wasil aulad. Hah? Banat sunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, untuk ke Buya. Ada Habib. Ya dua-duanya. Waduh. Buya, saya bekerja di salah satu rumah sakit, di mana ada salah satu tugas saya pada saat ibu dan bayinya melahirkan, ada sesi foto ibu dan bayi, yang mana nanti fotonya itu akan dipajang di mading rumah sakit dan dikirim ke pusat. Bagaimana sikap saya apabila ada pasien yang akan saya foto dan pasiennya itu tidak mau menggunakan jilbab? Sebelumnya saya sudah meminta pasien tersebut untuk menggunakan jilbab dan pasiennya non-muslim yang tidak menggunakan jilbab. Apakah saya harus menolak atau bagaimana? Karena nantinya kan foto itu akan dipajang dan dilihat oleh orang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urusan fikih tanyakan sama yang lebih afqah. Kalau urusan ilmu orang gila, tanyakan sama saya. Jadi karena urusan fikih, ya biar yang ahli yang menjawab. Karena setiap orang ada bidang keahliannya sendiri. Tapi kalau urusan ilmu bab mumet, ya caranya tetap jadi orang gila sukses gimana gitu, boleh nanya sama saya. Makanya biar Buya yang menjawab. Betul. Allah, tawaduknya beliau itu, Masya Allah. Bismillah, subhanallah. Jadi, itu akan memindah foto yang membuka aurat ke tempat lain, itu adalah program dosa. Anda tidak boleh ikut-ikut. Selagi Anda bisa menghindar, Anda wajib menghindar. Pertama, kalau Anda bisa menghentikan, Anda wajib menghentikan. Kalau tidak bisa dua-duanya, kalau tidak bisa menghentikan, paling tidak Anda menghindar. Kalau Anda tidak bisa menghentikan itu, Anda menghindar. Jangan mau. Tapi kalau Anda menghindar juga nggak mau, Anda masuk wilayah dosa. Kalau sudah Anda menghentikan nggak bisa, menghindar juga nggak bisa, Anda tinggalkan tempat itu. Anda menghindar, ingkar. Karena akan menukil gambar yang membuka aurat akan diekspos ke tempat lain. Apakah itu orang muslim atau non-muslim? Sama. Sebab kita tuh melihat auratnya orang non-muslim juga haram. Bukan berarti mentang-mentang foto telanjangnya orang non-muslim boleh disebar. Nggak boleh, sama. Jadi seperti itu. Jadi Anda akan menukil gambar yang membuka aurat ke tempat lain, maka ini program yang tidak baik, maka Anda harus bisa menghentikan. Minimal kalau tidak menghentikan, Anda ingkar dari diri. Anda menghindar dari diri Anda sendiri, setelah itu terbebas dari dosa insyaAllah.